Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, mari terlebih dahulu kita senantiasa selalu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita bersama daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur di dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu atas penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya sekalian sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, jika kita mau memperhatikan dengan majunya teknologi yang semakin canggih, pola pikir manusia yang semakin jitu, namun tidak sedikit juga penderitaan, halangan, cobaan, kemiskinan yang semakin merajalela, pengangguran yang semakin menjadi-jadi. Ini yang menjadi PR, yang menjadi satu pemikiran kita, bagaimana caranya untuk kita menghadapi dan menyikapi hidup dalam keadaan kesulitan. Perlu kita ingat kembali bahwasanya kesulitan yang Allah berikan, penderitaan, halangan, cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, khusus daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai cobaan dan ujian dan tolak ukur sampai di manakah kesabaran, qanaah, menerimanya hamba-hambaku ketika aku berikan suatu cobaan dan ujian. Ini perlu kita kaji kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penderitaan, kesulitan ekonomi, seperti halnya kurangnya kita memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, memberikan nafkah. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah menjanjikan, jika kesulitan ini kita rasakan, penderitaan beban hidup yang kita alami, kita merasa sulit. Bukankah di dalam surat Al-Nasr Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan
Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Adanya penderitaan, adanya halangan, cobaan, kesulitan tentu akan datang, dan kita yakini pasti itu akan dapat dan kita peroleh kemudahan. Namun dengan cara apa agar kita dapat memperoleh kemudahan? Kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, mohon kita petunjuk kepada Allah, karena hanya Allah lah yang berkuasa dan berkehendak. Kaya ataupun miskinnya seseorang, naik pangkatnya ataupun turun dia punya jabatannya, ini pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tetap istiqomah di dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, halangan, dan cobaan. Dan ini semua kembali kepada diri kita masing-masing. Bukankah Allah sudah mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum melainkan kaumnya mau merubah nasib keadaannya sendiri. Jadi intinya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penderitaan, kesulitan dalam kehidupan ini, tetaplah kita dalam keadaan istiqomah. Kita jalani, kita bisa menyikapi hidup, kita qanaah, menerima apa yang Allah sudah kehendaki. Jika ini semua kita jalankan, insya Allah kita akan mendapatkan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih lagi kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketakwaan sudah kita jalankan, segala macam perintahnya kita sudah laksanakan, larangan-larangannya sudah kita jauhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan-keberkahan untuk hamba-hambanya. Wa ana 'alal qura'a amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Sekiranya satu negeri beriman dia, bertakwa dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan-keberkahan yang turun dari langit, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan keberkahan dari bumi. Inilah janji-janji Allah. Jika hamba-hambanya mau patuh dan taat, dan mau menjalankan segala macam perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah kita bisa dan dapat ditolong oleh Allah, karena kita semua diatur oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Nasib kita pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal manusianya, kitalah yang bisa untuk menyikapi dalam kehidupan ini. Asalkan saja jangan putus asa kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa selalu memberikan kemudahan-kemudahan pada kita. Dan perlu kita introspeksi kembali. Jika kehidupan ini terasa betul kita mendapatkan kesulitan di dalam perekonomian, di dalam kehidupan ini, yang menjadikan satu introspeksi kita, mungkin kita banyak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang Allah larang,
menjauhkan kita dari Allah, enggan kita untuk menjalankan perintahnya yang wajib. Mungkin saja kita jauh dari Allah, meninggalkan daripada sholat dan kewajiban kita. Ini bisa saja terjadi. Allah angkat keberkahan untuk kita. Oleh karena itu, sekilas Al-Fakir menyampaikan hal ini untuk kita betul-betul dapat mendekatkan diri kepada Allah dan bermohon kepada Allah di dalam kehidupan ini. Apapun yang kita hadapi, senantiasa selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudara hadirin rahimahumullah, kiranya sekilas inilah yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan taufik hidayah ma'unah inayahnya kepada kita bersama, agar di dalam kehidupan ini kita senantiasa mendapatkan ridhonya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala macam urusan kita. Allah murahkan rezeki kita yang halal, yang luas, yang berkah, untuk bekal ibadah kepada Allah semata-mata. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.